Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Fafianka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview lab pertama, yaitu merupakan lab basic. Oke, di sini saya menggunakan topologi seperti berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan laptop Windows 10 yang terhubung dengan router board menggunakan kabelan. Pada laptop Windows 10, kabelan terhubung dengan Ethernet, sedangkan pada router board saya menggunakan Ether 2. Oke, di sini laptop Windows 10 sebagai klien menggunakan wireless, yang nantinya wireless akan men-sharing connection ke internet adapternya atau CLAN-nya. Oke, berikut merupakan tabel soal review lab pertama. Di sini saya akan mengkonfigurasi internet akses menggunakan LAN statik dan juga mengubah port Twinbox menjadi 673 dan meremote akses MikroTik menggunakan Winbox menggunakan port 673. Kemudian kita akan mengkonfigurasi manajemen user. Yang pertama membuat user Nida serta passwordnya Nida dan juga membuat grup ujian 7 dan juga membuat policy FTP read, kemudian allowed address 192.168.70.9. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router OS downgrade ke 6457 dan juga backup dan restore dengan extension RSC. Kita buka aplikasi Winbox. Klik pada bagian MAC address, user admin tanpa password, lalu klik connect. Oke, selanjutnya klik bagian new terminal. Kemudian di sini kita cek interface-nya terlebih dahulu menggunakan perintah interface print. Nah, kemudian kita klik enter. Oke. Di sini saya menggunakan interface Ether 1 sebagai LAN atau local area network. Selain itu, saya juga menggunakan interface Ether 2 yang mengarah ke laptop untuk pengujian remote nanti. Oke, kemudian di sini kita klik pada bagian Open Network dan Internet Setting. Selanjutnya, klik bagian Change Adapter Options. Oke, kemudian klik pada bagian Wi-Fi, Properties, klik bagian Sharing, kemudian kita checklist tanda Allow Other Network. Oke, kemudian kita klik OK. Yes. Close. Kemudian kita cek pada bagian Ethernet. Details. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil mendapatkan IP address secara otomatis, yaitu 192.168.137.1 dengan subnet max-nya adalah /24. Oke, kemudian kita close. Oke, setelah itu, di sini kita buat IP address secara statik. Oke, pastikan juga bahwa IP address satu network dengan IP address yang kita dapatkan di Ethernet client. Ketikkan perintahnya yaitu IP address, kemudian add address 192.168.137. Di sini saya menggunakan 28 dengan /24. Kemudian interface-nya yang menjadi LAN yaitu interface Ether 1. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita cek apakah konfigurasi telah berhasil atau tidak menggunakan perintah IP address print. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP address sudah berhasil dibuat, yaitu 192.168.137.28/24 dengan menggunakan interface Ether 1. Selanjutnya, kita konfigurasi IP DNS secara statik. Di sini saya menggunakan IP DNS 192.168.137.1. Kemudian kita ketikkan perintahnya yaitu IP DNS set server 192.168.137.1. Kemudian jangan lupa untuk mengetikkan allow remote request, lalu yes.
Nah, di sini perintah allow remote request berfungsi untuk mengizinkan bahwa IP ini dapat digunakan untuk IP DNS nantinya. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita cek apakah konfigurasi IP DNS sudah terbuat atau belum menggunakan perintah IP DNS print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP DNS sudah terbuat dengan IP 192.168.137.1 dengan allow remote request-nya yes atau sudah diizinkan. Oke, itu kita konfigurasi IP root. Tujuannya adalah untuk menyeting gateway. Ketikan perintahnya yaitu IP root at gateway 92, kemudian .168, kemudian .137.1, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita mengecek konfigurasi yang telah kita buat. Oke, kemudian kita cek menggunakan IP root print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasi gateway sudah berhasil dengan IP 192.168.137.1 dengan flagnya aktif dan juga static. Kemudian kita lakukan ping ke gateway yang pertama untuk memastikan apakah kita sudah terhubung ke access point atau belum dengan menggunakan perintah ping 192.168.137.1. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya replay. Tandanya kita sudah berhasil terhubung ke access point. Selanjutnya kita ping ke google.com. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah Mikrotik sudah terhubung ke internet atau belum dengan menggunakan perintah ping google.com. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya replay. Artinya Mikrotik sudah terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya di sini kita melakukan konfigurasi manajemen service yaitu mengubah port. Oke, di sini kita cekkan terlebih dahulu menggunakan perintah IP service print. Oke, di sini kita klik enter. Nah, di sini terdapat berbagai macam IP service, ada telnet, FTP, www, SSH, www/SSL, APA, Winbox, APA, SSL. Nah, di sini saya akan mengubah port dari Winbox yang pada defaultnya menggunakan port 8291 menjadi port 673. Oke, kita ketikkan perintahnya IP service set, kemudian Winbox. Ini kita ketikkan port 673. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita cekkan menggunakan perintah IP service print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa port Winbox sudah berubah menjadi 673. Ya, setelah itu kita melakukan remote access menggunakan Winbox. Kita buka new Winbox. Oke. Oke, di sini kita login menggunakan bagian IP address. Kemudian jangan lupa tulis portnya 673. Login menggunakan admin tanpa password lalu klik connect. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil login menggunakan IP address 192.168.137.28 dengan portnya menggunakan port 673. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi manajemen user. Kita cek terlebih dahulu user group yang tersedia pada defaultnya menggunakan perintah user group. Oke, di sini kita klik enter. Nah, pada defaultnya user group terdapat 3, yaitu ada read, write, dan juga full. Selanjutnya di sini kita buat grup baru dengan mengetik perintah user group, kemudian add. Di sini saya akan menamakannya ujian 7. Kemudian polisinya yang diizinkan adalah FTP dan juga read. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita lihat apakah user group ujian 7 sudah dibuat atau belum dengan menggunakan perintah user. Kemudian kita klik enter. Dan di sini bisa kita lihat bahwa user group ujian 7 sudah terbuat dengan hanya mengizinkan FTP dan juga read. Oke.
Kemudian kita buat user dengan grupnya menggunakan grup ujian 7 yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, gunakan perintahnya yaitu user add, kemudian name, Nida, kemudian passwordnya saya juga menggunakan passwordnya Nida, kemudian grupnya ujian 7, dan juga jangan lupa untuk menambahkan address yang diizinkan yaitu 192.168.70.19. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan pada bagian user. Ketikkan perintahnya user print. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa user NIDA sudah terbuat dengan menggunakan grupnya ujian 7 dan juga mengizinkan address 192.168.70.19 dengan slash-nya menggunakan /32. Oke, setelah itu kita buat IP address untuk melakukan remote. Pastikan satu network dengan IP address yang sudah kita izinkan. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya IP address, kemudian add address 192.168.70.1/24 dengan interface-nya yang menuju ke laptop tadi, yaitu interface Ether2. Oke, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah IP address-nya sudah terbuat atau belum menggunakan perintah IP address print. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP address sudah terbuat yaitu 192.168.70.1 dengan /24 dan juga menggunakan interface Ether2. Oke, setelah itu kita lakukan pengujian manajemen usernya. Namun sebelum itu kita ubah port pada Ether1 menjadi port Ether2. Dan juga jangan lupa untuk mematikan connection sharing pada WiFi. Properties, kemudian kita klik sharing, hilangkan tanda checklistnya, kemudian klik OK. Close, klik pada bagian Ethernet, kemudian Properties, kemudian Internet Protocol version 4, bagian Properties. Nah, di sini kita gunakan IP address yang sudah diizinkan untuk membuka user tadi menggunakan 192.168.70.19. Yaitu menggunakan subnet max/24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu merupakan IP dari router 192.168.70, kemudian 1. Kemudian kita klik OK. Close. Nah, di sini kita buka bagian File Explorer. Nah, kemudian kita ketikkan perintahnya yaitu ftp://192.168.70.1 yang merupakan IP dari Ether2-nya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita pastikan login menggunakan username Nida dan juga passwordnya Nida. Kemudian kita klik login. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah berhasil masuk ke FTP menggunakan IP address 192.168.70.1. Oke. Nah, setelah kita melakukan peremotan manajemen user, kita kembalikan lagi portnya menjadi port LAN. Kemudian, jangan lupa untuk mengaktifkan WiFi sharing connection. Properties, kemudian sharing, allow other networks user to connect. Oke. Yes. Close. Dan buka pada bagian Ethernet. Sini kita lihat details. Nah, ini sudah kembali seperti tadi. Dan close. Oke. Itu sini kita masuk menggunakan IP address.
dengan port 673, login sebagai admin tanpa password, lalu klik connect. Oke, setelah itu buka pada bagian new terminal. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi downgrade router OS. Sebelumnya kita lakukan pengecekan router OS yang kita pakai menggunakan perintah sistem, kemudian research, kemudian print. Kemudian kita klik enter. Dari sini bisa kita lihat bahwa saya menggunakan versi 6.48.1 dengan versinya itu stable dan juga arsitektur name-nya menggunakan SMIPS. Nah, di sini kita akan mendowngrade-nya menjadi router OS 6.45.7. Kita buka browser. Kemudian kita ketik perintah mikrotik router and wireless software. Di sini pastikan bahwa kita mengklik pada bagian software lalu download archive. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengklik pada bagian stable sesuai dengan versi yang kita gunakan. Lalu kita cari yang 6.45.7. Oke, yang ini. Dan jangan lupa untuk memastikan bahwa kita menggunakan yang satu arsitektur yang kita punya yaitu SMIPS. Oke, kemudian kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian bagian copy address, klik. Oke, setelah itu kembali ke Winbox. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya yaitu tool, kemudian fetch, url, tanda petik, url, tanda petik. Nah, di sini kita pastekan linknya. Oke, setelah itu kita tanda petik lagi, modenya HTTPS. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita tunggu hingga statusnya di sini adalah finished. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi finished dan juga downloadnya sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi downgrade-nya dengan menggunakan perintah sistem, kemudian package, kemudian downgrade, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu di sini kita akan melanjutkannya, kita klik Y atau yes. Nah, di sini sistem akan mereboot. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, kita klik reconnect. Oke. Nah, di sini kita cek apakah router OS yang kita sudah pakai sudah berubah atau belum menggunakan perintah sistem. Kemudian research. Nah, di sini print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa versinya sudah berubah dari 6.48.1 menjadi 6.45.7 dengan versinya yang stable. Dan juga arsitektur name-nya juga menggunakan SMIPS. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi downgrade, kita akan melakukan konfigurasi backup yang ekstensinya adalah .rsc atau export. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya export, kemudian file. Nah, di sini saya akan menamakannya NIDA. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat karena proses export menggunakan CPU untuk membackup filenya. Oke, setelah itu kita gunakan perintah file print untuk mengecek apakah file yang kita konfigurasi sudah tersedia atau belum. Gunakan perintah file print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa file nida.rsc sudah terekspor. Oke, setelah itu di sini saya akan mengubah konfigurasinya. Oke, di sini kita buka pada bagian files. Oke, kemudian pada bagian nida.rsc di sini kita drag ke desktop. Nah, di sini kita buka.
Dari sini bisa kalian lihat konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, kemudian di sini saya akan menggantinya pada bagian IP address. Di sini saya akan mengubahnya menjadi address 9168.70.5. Kemudian interface saya menggunakan interface 3. Oke, jangan lupa untuk meng-save-nya, itu file, kemudian save. Oke, kemudian kita close. Nah, di sini kita akan menghapus file yang lama tadi, nida.rsc, ketik pada bagian minus ini atau remove. Oke, setelah itu drag nida yang ini, yang ada pada desktop. Kemudian kita drag ke mikrotik. Oke. Nah, setelah itu, di sini kita lakukan reset terlebih dahulu dengan menggunakan perintah system reset configuration no default yes. Kemudian kita klik enter, kemudian kita klik yes untuk mereset mikrotik. Oke, kemudian kita login menggunakan MAC address karena di sini IP address-nya sudah kita reset. Kemudian login menggunakan admin tanpa password, lalu klik connect. Nah, setelah itu kita periksa apakah masih terdapat konfigurasi yang tersisa menggunakan perintah IP address print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasi IP address sudah terhapus. Setelah itu kita lakukan pengimportan file backup yang tadi dengan menggunakan import, kemudian file name, kemudian tambahkan nama file yang akan kita import yaitu nida, dan juga jangan lupa tambahkan ekstensinya yaitu .rsc, kemudian kita klik enter. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa scriptnya berhasil kita import. Oke, setelah itu kita melakukan pengecekan pada bagian IP address print. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pengimportan file backup sudah berhasil. Di sini terdapat IP address yang pertama dan juga pada IP address yang kedua sudah berubah, yaitu 192.168.70.5/24 yang tadinya merupakan 70.1 dan juga di sini interface-nya sudah berubah dari Ether 2 menjadi Ether 3. Oke, sekian review dari lab 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.